Halo semuanya, kali ini aku bakal jelasin mengenai part of speech. Apa sih yang dimaksud dengan part of speech itu? Jadi part of speech itu sendiri itu merupakan bagian-bagian yang paling mendasar dari kalimat dalam bahasa Inggris. Dan sebenarnya sebelum belajar mengenai grammar atau bahasa Inggris lebih jauh, kalian harus mengetahui tentang part of speech ini. Tapi kalau kita mempelajari materi-materi lain dalam bahasa Inggris, sebenarnya part of speech ini udah menjadi bagian-bagian dari materi itu. Jadi misalnya kadang gue ngajar itu, kadang gue nggak jelasin soal part of speech ini, karena dengan sendirinya kita itu bakal tahu materi part of speech ini di bagian materi-materi yang lain. Tapi untuk bagian ini gue bakal ngasih tahu apa aja sih yang dimaksud part of speech itu. Nah, jadi part of speech sendiri itu terdiri dari 8. Yang pertama ada noun atau kata benda, yang kedua ada pronoun atau kata ganti, kemudian ada verb atau kata kerja, kemudian ada adjective atau kata sifat, kemudian ada adverb atau kata keterangan, dan yang keenam ada preposition atau kata depan, yang ketujuh ada conjunction atau kata hubung, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada interjection atau kata seru. Nah, sekarang kita teliti satu persatu apa sih yang dimaksud noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Oke. Yang pertama, ada noun atau kata benda. Jadi noun ini merupakan bagian yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, maupun konsep abstrak atau jenis-jenis lainnya. Macam-macam noun itu kalian juga pasti tahu, contohnya kayak ada nama orang di sini, Rahma, Dimas, table, chair, book, phone, car, air, dan lain-lain. Jadi kata benda di sini itu baik kata benda yang ada wujudnya maupun kata benda yang nggak ada wujudnya. Kayak book, buku itu kan ada wujudnya, kita bisa lihat. Sedangkan kayak air, udara, itu kan wujudnya nggak bisa kita lihat, tapi itu merupakan kata benda juga. Nama orang, misalnya gue di sini sebutin Rahma sama Dimas. Nah, Rahma dan Dimas itu kan ada orangnya. Nah, Rahma dan Dimas itu juga merupakan benda hidup. Jadi ada benda hidup, benda mati, ada benda yang berwujud dan benda yang nggak berwujud. Nah, contohnya di sini ada kalimat your phone is on the table. Nah, di sini ada dua kata benda, yang pertama book dan yang kedua ada kata table. Yang pertama itu jadi subjek dan yang kedua itu jadi keterangan tempat. Kemudian contoh kedua ada kalimat I borrow your book. Saya meminjam bukumu. Sebenarnya I di sini juga sebagai kata benda, saya. Tapi di sini lebih ke kata ganti atau pronoun sebenarnya kata I itu ya. Nah, di sini lebih jelasnya lagi, yang kelihatan kata benda itu adalah kata book yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat. Jadi noun atau kata benda itu bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga berfungsi sebagai objek. Kemudian kita masuk ke part of speech yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu ada pronoun atau kata ganti. Jadi pronoun itu biasanya digunakan untuk menggantikan noun. Jadi fungsinya pronoun itu untuk menghindari pengulangan atau repetisi penggunaan noun, subjek, objek. Nah, contohnya ada I, you, she, he, this, those. Dan lain-lain ya. Oke, ini contoh kalimatnya. My friend Selvina is a teacher. She lives in Surabaya. Nah, kata she ini menggantikan kata Selvina. Dia juga menggantikan kata teacher dan juga my friend. Jadi kata she, dia itu menggantikan orang yang bernama Selvina yang merupakan teman saya. Jadi untuk membuat kalimat selanjutnya, kita tidak usah mengulangi namanya lagi atau mengulangi kata temanku atau my friend di kalimat berikutnya. Jadi kita cukup menuliskan kata she atau dia sebagai kata ganti, sehingga menghindari yang namanya pengulangan kata. Nah, ada contoh yang kedua. I bought you some snacks, it is on the table. Nah, I bought you some snacks, it is on the table. Nah, kata it ini merupakan pronoun atau kata ganti dari kata snacks. Jadi kita tidak perlu mengulangi kata snacks ini di kalimat yang berikutnya. Itulah kenapa kata it ini merupakan kata ganti benda atau objek snacks yang ada di depan. Jadi kita tidak perlu mengulangi kata snacks ini di kalimat
yang di belakang. Nah, itulah fungsi dari pronoun atau kata ganti. Kemudian kita masuk ke jenis part of speech yang ketiga, yaitu kata kerja atau verb. Part of speech ini biasanya digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Jadi subjek itu kan yang mengerjakan sesuatu, sedangkan objek itu yang dikenai sesuatu. Jadi menunjukkan tindakan dari subjek dan menunjukkan suatu peristiwa atau suatu keadaan. Nah, ada beberapa macam verb, nanti kita bahas di video selanjutnya untuk detailnya ya. Oke, contoh dari verb atau kata kerja. Ada work, hit, walk, read, write, touch, dan lain-lain. Dan contoh kalimatnya, I read this book alone. Saya membaca buku sendirian. Saya sebagai subjek, read itu sebagai verb atau kata kerja, dan book itu merupakan objeknya. Oke, perlu diingat ya, kalimat lengkap pasti terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek. Dan kalimat itu tidak akan sempurna apabila tidak ada kata kerja di dalamnya. Contoh yang kedua, kalimat yang kedua ada do not touch me. Jangan sentuh saya. Jadi kata kerjanya di sini adalah touch atau menyentuh. Kemudian kita masuk ke part of speech yang selanjutnya, yaitu adjektif atau kata sifat. Jadi adjektif ini digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda, noun atau pronoun. Atau pronoun juga kan sebenarnya merupakan kata benda, tapi dia itu kan merupakan kata ganti dari benda yang dia gantikan. Jadi otomatis adjektif ini juga menerangkan pronoun juga. Nah, contoh dari kata adjektif ini ada handsome, beautiful, smart, bad, expensive, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Rahma is a beautiful girl. Jadi adjektif ini selalu melekat dengan kata benda. Contoh yang kedua, I can't buy an expensive car. Oke, saya tidak bisa atau tidak dapat membeli sebuah mobil yang mahal. Nah, kata expensive ini merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda car atau mobil. Jadi letaknya expensive ini berada di depan kata bendanya. Kemudian kita masuk ke part of speech yang selanjutnya, yaitu adverb atau kata keterangan. Part of speech ini atau adverb biasanya digunakan untuk menerangkan verb, adjektif, maupun adverb lain. Nah, sebenarnya macam-macam adverb ini ada beberapa. Ada adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, and adverb of focus. Oke, nanti kita akan pelajari di satu video mengenai pembahasan detailnya soal adverb ini ya. Oke, kita masuk ke contohnya dulu. Ada yesterday, quickly, very, always, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat kalau yesterday ini pasti kalian udah tahu ya. Ini masuk ke adverb of time, sedangkan quickly itu masuk ke adverb of manner. Very itu adverb of degree, dan always itu merupakan adverb of frequency. Nah, untuk contoh kalimatnya ada kalimat I went to Bali yesterday. Nah, kata yesterday ini merupakan kata keterangan waktu atau adverb of time. Kemudian contoh selanjutnya ada the fan will automatically turn off. Jadi kipas angin itu secara otomatis mati. Jadi automatically itu merupakan kata keterangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke part of speech yang keenam, yaitu preposition atau kata depan. Oke, nanti gue juga bakal buat materi tersendiri tentang preposition atau kata depan. Jadi di sini gue bakal jelasin ciri-ciri atau pengenalan aja dulu ya mengenai apa sih yang dimaksud preposition itu. Seperti yang kalian tahu, preposition adalah kata depan. Jadi part of speech ini biasanya dikombinasikan dengan noun atau kata benda ataupun pronoun, kata ganti benda, untuk membentuk frase yang menerangkan verb, noun ataupun adjektif. Oke, contohnya sendiri ada in, on, at, by, of, dan lain-lain. Contohnya kalimat, oke, I put my phone on the table. Nah, saya meletakkan handphone saya di atas meja. Nah, kata on atau di atas itu merupakan kata depan atau preposition. Contoh selanjutnya ada I spent my holiday at Bali.
Jadi kata at ini merupakan kata depan atau kata preposition. Nah, selanjutnya kita masuk ke part of speech yang ketujuh, yaitu conjunction atau kata hubung, atau bisa disebut dengan kata sambung. Nah, biasanya conjunction ini digunakan untuk menghubungkan dua kata atau dua frase, ataupun dua klausa, ataupun bahkan menghubungkan dua paragraf. Nah, conjunction ini biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Nanti kita bahas detailnya di video selanjutnya juga. Oke, untuk jenisnya sendiri gue kasih tahu contohnya itu kayak ada and, but, both, although, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke contohnya biar jelas dan kalian tuh bisa tahu yang mana sih penggunaan dari kata sambung atau kata penghubung ini. Oke. Contohnya ada I like that phone, but I don't have enough money to buy it. Nah, kata I like the phone and I don't have enough money itu adalah klausa. Jadi di sini kata but atau tapi ini menghubungkan dua klausa. Contoh yang kedua, I love Rizka and Rosie. Oke, saya mencintai Rosa dan Rosie. Rizka dan Rosie. Jadi kata and di sini menghubungkan antara dua kata seperti yang udah gue jelasin tadi. Jadi conjunction ini bisa menghubungkan dua kata, frase ataupun klausa, bahkan paragraf. Selanjutnya kita masuk ke jenis part of speech yang terakhir, yaitu interjection atau kata seru. Nah, interjection ini merupakan ucapan yang digunakan untuk mengungkapkan emosi dari seseorang atau untuk menyuruh ataupun untuk mengungkapkan kegembiraan. Jadi kayak ucapan pendek. Oke, kalau gue bilang gini aja pasti kalian belum tahu apa ya, tapi kalau gue kasih tahu contohnya pasti kalian langsung tahu, oh ini ternyata interjection. Oke, contohnya di sini ada kata oops, hooray, ouch, bravo, dan lain-lain. Oke. Jadi kata hooray itu merupakan ungkapan kegembiraan atau emosi dari seseorang. Kayak contohnya, hooray, we are going on holiday. Jadi kayak ungkapan kegembiraan atau emosi seseorang. Kayak dia itu menyatakan bahwa dia atau seseorang tersebut telah melakukan sesuatu yang sangat istimewa atau luar biasa. Jadi dia mengungkapkannya dengan kata hooray. Selanjutnya, contohnya ada kata bravo, you got a good value. Oke, jadi interjection itu merupakan ucapan singkat yang diungkapkan seseorang untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah, mungkin itu aja dulu pengenalan mengenai ke-8 jenis part of speech ini. Semoga kalian udah ada gambaran mengenai kita bakal belajar apa aja sih dalam grammar ataupun dalam materi bahasa Inggris.